Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Aryadi Setiawan, NPM 18640205. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, dinamika dan tantangan konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Aryadi Setiawan, NPM 18640205. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang nilai dan norma konstitusional UUD Republik Indonesia 1945. Konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer, membentuk. Yang dimaksud adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan aturan suatu negara. Jika berdasarkan bahasa Belanda, Grondwet, with, Undang-Undang Dasar, dan Grond, tanah air, dan berdasarkan bahasa Latin, cum, bersama-sama, dan statuer, berdiri, yang berarti menetapkan suatu secara bersama-sama. Konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi sebagai dokumen hukum, legal dokumen, adalah keseluruhan sistem aturan yang menetapkan dan mengatur prinsip-prinsip pokok kekuasaan negara. Maksud dan tujuan negara, organisasi kekuasaan negara, fungsi, kewenangan, tanggung jawab, serta pembatasan terhadap kekuasaan negara, mengatur hubungan antar lembaga tinggi negara, jaminan atas perlindungan HAM dan hak kebebasan warga negara. Konstitusi dalam arti luas. Konstitusi di samping sebagai dokumen hukum juga membuat aspek non-hukum, non-legal, yang dapat berwujud pandangan hidup, cita-cita, moral, keyakinan, filsafat, dan religius, serta politik suatu bangsa terdiri atas pembukaan dan pasal-pasalnya. Pendapat L.J. Van Apeldoorn, konstitusi memuat peraturan tertulis dan tidak tertulis. Undang-undang adalah bagian tertulis dari konstitusi. Pendapat Sri Sumantri menyatakan arti keduanya sesuai dengan praktik ketatanegaraan di sebagian besar negara-negara di dunia. Pendapat E.C.S. White, undang-undang adalah naskah yang memberikan rangka dan tugas pokok dari badang-badang pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok secara kerja badan-badan tersebut. Pendapat Herman Heller, 1. Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan mengandung arti politis dan sosiologis. 2. Konstitusi adalah suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat mengandung arti hukum atau yuridis. 3. Konstitusi adalah yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku di suatu negara. Pendapat C.F. Strong, konstitusi adalah suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, hak-hak dari pemerintah, dan hubungan antar pemerintah dan yang diperintah. Dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dinamika konstitusi Indonesia. Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, masa kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950, dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia Proklamasi. Konstitusi RIS 1949, 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Undang-Undang UUDS 1950, masa berlakunya 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. UUD NRI 1945, masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. UUD NRI 1945,
masa Orde Baru, masa berlakunya sampai 1966 sampai dengan 1998. Tantangan Konstitusi Indonesia. Pertengahan 1997, Indonesia dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah. 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Awal era reformasi di tanah air. Pertengahan 1998, tuntutan reformasi. Mengamandemen Undang-Undang Dasar NRI 1945, menghapuskan doktrin Dewi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, HAM, serta memberantaskan korupsi, kolusi, dan nepotisme, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, mewujudkan kebebasan pers, dan mewujudkan kehidupan demokrasi. Konstitusi adalah sarana dasar untuk mengawasi proses kekuasaan. Oleh karena itu, setiap konstitusi mempunyai beberapa peranan, yaitu untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. 2. Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak penguasa dan menetapkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka, sehingga tidak terdapat kekuasaan yang semena-mena. 3. Untuk membatasi kesewenang-wenangan tindakan pemerintah untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. 4. Konstitusi bertujuan untuk mengatur organisasi negara dan susunan pemerintah, sehingga di mana ada organisasi dengan dan kebutuhan menyusun suatu pemerintah negara, maka akan diperlukan konstitusi. 5. Konstitusi mempunyai posisi yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi menjadi barometer atau ukuran bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, juga merupakan ide-ide dasar yang digariskan penguasa negara untuk mengemudikan suatu negara. 6. Konstitusi menggambarkan struktur negara dan sistem kerja yang ada di antara lembaga-lembaga negara. Konstitusi menjelaskan kekuasaan dan kewajiban pemerintah sekaligus membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak semena-mena dalam bertindak. Daftar Pustaka Binarno 2017, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Jakarta, PT Bumi Aksara, Taib Dahlan 2009, Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta, Total Media. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.